itu Rosugo dapetin, poin maksimal, maksudnya Ya. dapat 10 poin. Dan kita langsung aja lihat untuk game selanjutnya di match keempat kita di Bermuda kembali. Let's go, dan pesawatnya datang dari arah Graveyard menuju ke arah Sentosa, yang dimana kita melihat ada Capital Nine yang berhasil mendapatkan satu area bullseye yang dilingkari oleh zona biru juga. Dan beberapa posisi ataupun drop zone ada teman-teman dari Kalbar Humble yang menguasai area Bima Sakti Strip dari area sekitaran Watchtower juga yang mereka bisa ambil beberapa lootingannya di sana, karena Watchtower di area sekitaran Clock Tower dan juga Bima Sakti Strip itu banyak ada senjata-senjata juga yang bisa didapatkan gitu ya. Yoi, dan di sini kalau gue lihat ada satu pulau belakang, ada 3 tim nih. Wah, ini sehu semua, ada Monochrome, ada Dranik, kemudian ada Boom. 3 tim sepertinya bakal bersinggungan di bawah nih, Bor. Sementara Wah, kalau di atas sendiri ada 3 ya, ada 3 tim tadi di arah Shipyard ya, ada Bonafide, kemudian dari Hitler juga. Sementara di Blue Zone sendiri ada Capital Nine yang kemungkinan bakal gesekan di awal nih. wah, tapi lu lihat gak sih jarang-jarang banget Dranix turun di area Sentosa. Artinya berarti dari drop point mereka di area pick digeserkan banget sama teman-teman dari 599. Kira-kira kenapa? Ya karena dari Dranix sendiri udah kalah 2 kali sama 599 untuk di early fight di awalnya. Oke, berarti dia logikanya main, maksudnya nggak maksa untuk ini daerah gua. Betul. Sebenarnya kalau kita berbicara untuk pattern mereka dari Dranix ya, mereka memang berada di area pick terus. Hmm, Dan dia nggak akan pernah lepas untuk area pick untuk mereka bisa memanfaatkan lootingan-lootingannya, bahkan rotasi mereka lebih mudah untuk mendapatkan zona tengahnya. Tapi mhm. di sini dengan kesadaran mereka, dengan beberapa miss mungkin mereka 2 kali fight kalah sama 59, dan mereka juga akhirnya memilih untuk rotasi ke arah yang lain Oke, gitu. Mereka juga kan karena juga butuh butuh poin juga gitu kan. Mereka juga betul. pastinya gue rasa dengan satu gameplay dari Dranix yang memang barbar, gue rasa bisa memudahkan mereka untuk bisa mendapatkan poin-poin kill untuk di apa ya, bibir-bibir zona selanjutnya. Oke, karena ini memang match hanya tersisa 3 ya, Betul. kemudian posisi dia tadi #8 nih dengan 19 poin. Tentunya ini semakin berat kalau kita lihat, teman-teman dari Rosugo 48. Boy, gila selisihnya lumayan loh, 48 ke 19. Betul, Bera tapi maksud gua dengan 3 match yang tersisa masih bisa untuk ngejar nggak sih? Maksudnya yoi, untuk di peringkat-peringkat 5 atau 6, 5, 4, 3, 2, 1, maksudnya 3 itu masih bisa kekejar dengan mhm. 19 poin yang didapatkan. Tapi kita tahan dulu pembahasannya karena ada Capital Nine, tim Capital Nine dari Capital Nine Crime yang mendapatkan 7 kill, sorry, 7 kill di round ketiga. Mhm. Dan ya kita di sini memang kalau kita balik lagi pembahasannya ke arah teman-teman dari Dranix ya, kalau kita melihat dari Dranix sendiri secara game point memang mereka terpaut jauh Iya, sama di peringkat 5 besar, tapi at least mereka kalau misalkan masih bisa sustain sampai di 3 game yang tersisa, bahkan di game hari ini juga game keempat kita kali ini, mungkin kalau misalkan let's say Dranix dapetin 20 poin untuk dapetin Buyah, bahkan minimal 8 poin kill bisa didapatkan, gue rasa Dranix masih bisa aman untuk bisa ngejar. oke, tapi kalau Marama ini kita lihat di grup A dan sistemnya ya win or lose. Kalau nggak juara, nggak naik, karena Nggak emang naik. diambil 1. Sambil satu doang gitu, diambil satu doang, jadi itu jadi, satu apa ya, PR juga untuk Dranix, apakah mereka bisa untuk menyalip teman-teman Rosugo, yang kita tahu tadi Rosugo satu pemain dari Von tadi juga menggunakan Pontara juga sangat tepat banget, Mhm. langsung hit ke arah 3 pemain dengan baik, dan juga beberapa timing granat dari masing-masing player Rosugo tuh juga sangat on point. Yes, dan emang tadi Rosugo beberapa di matchday terakhir ya, di fase liganya dia juga gue lihat dia lagi on fire banget, karena emang terbukti dia beberapa kali menjadi predator, men. Oh, Ya, tapi kita melihat di sini ada teman-teman dari KBR Humble yang berhasil mendapatkan pemain dari Capital Nendu, yang kita tahu mereka lagi mencoba untuk merotasi ke arah atas dari high ground yang diisi oleh teman-teman KBR Humble, tapi ternyata dari Capital Nen menahan dulu terlebih dahulu karena mereka tidak mau terlalu begitu cepat untuk naik ke atas karena bisa ditatakin lagi sama pemain-pemain dari KBR. Jadi artinya bisa keculik satu persatu gitu ya. oke, dan di sini dari Capital Nine sendiri sepertinya ada satu player yang emang nahan, dia nggak mau gerak dulu karena emang resikonya, dari temennya dia 2 masih nahan di bawah ya. Betul. Dia jadi nggak mau gegabah nih, sementara sepertinya Kalbar sendiri bakal memilih untuk rumah L persinggahan, maybe, karena emang di sini ada zona merah juga. Ini resikonya lumayan tinggi nih kalau kita jalan-jalan di zona merah nih, Bung. Iya, bakal berbahaya banget kalau lu misalkan mengabaikan area zona merah yang memang secara dari update dan dangernya kalau di Free Fire memang udah bukan lagi mitos gitu ya. Mhm. Dan ya tadi gue juga sempat nge-shot untuk teman-teman Capital Nine, tadi ada
gue bisa bilang tadi gue sempat ngebahas karena Bung Surya, Kimzi. Mhm. Lagi dan lagi tuh Kimzi itu adik kandungnya si Limzi. Oh gitu? Berarti Kimzi ada dan penerus nih seorang Limzi. Kalau Limzi pensi masih ada adiknya. yoi, apalagi kemarin Limzi dapat posisi 3 ya. The Yoi, Prime. bener. Gokil tuh, Bro. Jadi kan berarti ada satu penurunan ilmu dari Limzi ke arah Iya. Kimzi untuk bisa bermain seperti abangnya gitu. Oke, lu nggak mau jadi abang gue biar turun ilmu lu dari divisi 1 ke gue? Ya, Gimana kan? Gila, gokil, itu gue men. nggak bisa nentuin karena itu emang dari kayak langsung lu nggak bisa minta ke gua. Iya, barangkali lu bisa nurunin ilmu kan. Dan ini gila sih, gue seneng banget malam ini bisa duduk bareng sama Ebor. Ya, Bukan Ebor, siapa? Evor ya. Evor. Oke, di sini udah ada perang lagi tampaknya Bung Ebor. Ya, di mana Dranix berhasil mendapatkan 2 korbannya, di mana Daniel NSC berhasil untuk di-confirm kill, sementara itu juga tadi Aman Sayang berhasil juga ditangkap oleh teman-teman Dranix, tapi kayaknya ada gangguan dari tim lain di area Cape Town. Dan ini masih 12 tim dengan 3 orang saja yang terculik. Oke, ini sepertinya bakal main safe ya. Seperti biasa kalau udah 4-5-6 mungkin tensinya bakal turun lagi. Ya. Kalau di round pertama biasanya masih membaca situasi, apalagi di sini player-player yang bermain adalah beberapa player dari tahap quarter final yang belum tahu sebenarnya rotasinya seperti apa. Nama-nama baru udah mulai muncul dan masih dibaca-baca dulu. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi di round kedua sama ketiga udah mulai nge-up sebenarnya secara tempo permainan mereka. Gue lihat tadi cukup cepat ya, bahkan ya terlalu cepat buat beberapa tim yang memang sebenarnya gua unggulkan, tapi ternyata di sini udah ada pertemuan kasih sayang lagi, di mana di sini ada Mob dengan Boom yang udah mulai bergesekan, Bang Ebor. Ya, di mana seorang Jars berhasil menangkap seorang Ajik dan ada critical headshot dari seorang Gopher menggunakan AUG-nya. Bakal coba untuk dikejar dan sudah mulai terlihat di sana dari seorang Hype di sini sudah memasang satu krononya, mencoba untuk pop up lagi ke arah depan, langsung coba untuk menggerus tembakan ke arah teman-teman dari Hype dan ternyata dari seorang Monokrom ataupun tim Monokrom Mob harus dipulangkan di peringkat ke-12. Tapi kita beralih lagi ke arah rumah sabun yang dimana 599 diratakan 2 pemainnya oleh teman-teman Dranix. Ini akan menjadi pertarungan yang ketiga kalinya di mana Mr. Kepo sudah mulai terkikis darahnya, sementara dari Borgai sudah mulai close combat dengan pemain dari 599 coba untuk digeber. Ada mobil yang lewat nyaris buat ketabrak dan 599 tereliminasi di peringkat ke-11. Ya ampun. Yes, itu tadi dia ya, satu balas dendam dari Dranix, dimana tadi 2 kali ditumbangkan, tapi di belakang sepertinya bakal ada Black Horse yang udah mulai masuk. Coba diputerin dulu di sini, ada Vehicle yang coba memantau pergerakan dari teman-teman Dranix di sini, masih belum turun. Lagi-lagi motorcycle di sini sepertinya bakal mengganggu banget nih, distraksinya ini. Gimana ya, kalau pakai Misa, pakai motor ngeselin gak sih? Ngeselin banget. Dan di sini dari BLH Butonan menunggu seorang Suzana yang masih berjalan kaki ya ke arah satu pertahanan dari Dranix, dan gue rasa di sini akan menjadi satu setup yang cukup baik. Yang dimana Dranix sudah mulai mengumpul di arah rumah kayu. Ini enak banget kalau Granat bisa masuk ke satu rumah kayu. Ini akan bisa menataki teman-teman Dranix, dan sudah ada seorang Suzana menggunakan MAG7-nya langsung menggeber ke arah teman-teman Dranix. Yes, right. Di sini dia langsung dimasukin lagi mana Black Horse. Nggak nunggu lama, terjadi sekali harus terjatuh 2 orang. Abai, Susana Budan terjatuh 2 lawan 2. Di sini masih ada Rajor dan Borgai. Coba tembaki dari arah belakang. Chrono udah bermaaf ya 1. Borgai apakah bisa Borgai bertahan Dranix? Jangan sampai. Oke, itu tadi dia kehebatan dari seorang Borgai, berhasil melawan dengan gigi ya. 3 orang hampir aja di kill. Gardu, Black sama Rajor akhirnya bisa dibangunin lagi nih, Bos. Iya, ini yang gua kangen dari teman-teman Dranix ketika mereka berada fight di jarak dekat seperti itu. Mereka nggak pernah kalah untuk di season lalu gitu, dan gua di sini melihat kembali dengan satu kekuatan dari Dranix yang berperang dengan adanya 2 tim bahkan 3 tim mereka bisa hadapi, walaupun mereka juga agak sedikit bonyok. Tapi let's say teman-teman Dranix, gua yakin mereka bisa mendapatkan beberapa mentality mereka kembali untuk bisa berperang senyaman itu. Karena gue lihat tadi teman-teman Dranix walaupun 3 pemainnya udah kenok, tetap pemainnya masih tenang. Masih bisa untuk ngepick ke arah jendela sesempit itu, dan memang secara dari posisi BLH Butonan juga tadi mereka juga mengurung ataupun menyelimuti dirinya sendiri untuk melakukan reviving, dan akhirnya secara dari pergerakan BLH Butonan itu juga terbatas pergerakannya. Jadi artinya kalau lu mau coba buat masuk pun juga ada animasi delay yang terjadi dari BLH Butonan, dan akhirnya bisa ditatakin juga sama teman-teman dari Dranix yang udah berada di dalam rumah kayu. Oke, dan kita lihat tadi baru silka pertama udah 9 poin kill. Ini apakah ini jadi tanda-tanda kira-kira Dranix nih bakal ngamuk di 3 match terakhir ya? Wah, semoga bisa ngamuk, tapi jangan kalah juga teman-teman komunitas bermain dengan cukup rapi dan juga sengamuk kayak Dranix ya, karena gue juga berharap ada tembusan juga dari teman-teman komunitas yang memang
bisa sampai di babak play-in gitu, Oke. ataupun bisa masuk ke babak grand final. Karena ya kita tahu di FFVM kemarin ada juara 0. Mhm. Lu bayangin juara 0 dengan dia ngelawan beberapa tim e-sport, tapi dari tim juara 0 masih pede dan akhirnya bisa sampai di grand final. Ya. Berarti itu ada pembuktian yang sangat bagus dari tim juara 0 bahwa mereka masih tetap optimis untuk bisa memenangkan fight-nya mereka di babak-babak yang cukup panjang untuk bisa sampai di babak grand final. Dan terbukti beberapa player mereka sekarang ditarik sama e-sport gede ya, Bos? Iya, itu dia. Mhm. Makanya lu nggak usah perlu takut, lu nggak perlu terlalu terburu-buru untuk lu masuk e-sport karena kalau lu udah kebelet e-sport, gue rasa nggak akan bisa tercapai apapun keinginan lu. Yoi, Gitu. Maksud kebelet gua, e-sport. iya kebelet Yoi. e-sport karena lu bayangin gitu nggak sih, lu dapat nggak sih DM-an bang, gimana cara masuk e-sport? Ah, Bang, gimana cara masuk e-sport? Itu pertanyaan-pertanyaan yang monoton banget menurut gua. iya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu menurut gua ketika lu melontarkan pertanyaan seperti itu, Mhm. tapi nggak ada pembuktian dari kalian. Nah, itu dia harus dibuktikan tentunya dari turnamen-turnamen major seperti ini. Betul, karena lu walaupun ibaratnya lu ngelihat ya kan, misalkan lu ikut dari FFC mode yang ada di game, Mhm. game Free Fire, terus lu ngelihat poin-poin kill tim-tim yang lain udah berada di puncak klasemen gitu, misalkan di peringkat 1 sampai berapa gitu kan. Lu ngelihat terus lu insecure. Wah, mana caranya dapat poin sebanyak ini? Mhm. Ya lu harus memperbaiki. Ya. Lu memperbaiki dengan cara apa ya? Lu nonton Mhm. dari fase liga kemarin ya Yoi. kan, terus ngikutin nih perkembangan dari final group teman-teman komunitas. Oh kayak begini loh skill karakternya, oh Ya. begini loh cara mereka bisa ngehajar timnya gitu, oh Mhm. begini loh cara setupnya kalau Betul. ketika kita berada di kondisi didesak sama dua tim ataupun memang Mhm. kita dapat dapat apa ya, gempuran dari tim lawan gitu, bisa Yoi. dipelajari, bisa dikembangin lagi, nggak monoton lu bakal coba untuk ngejiplak gameplay permainan tim Mhm. lawan gitu, ataupun Iya. tim lain yang memang lu sekiranya emang ngefans atau gimana. Tapi kan Betul. maksud gua kalau lu ngejiplak gitu kan ya lu nggak ada nggak ada gameplay yang jadi ikonik buat tim lu sendiri gitu loh. Betul, jadi ini bukan sekedar nonton ya, kalian bisa menyerap ilmu-ilmu para pro player atau para player-player yang emang di sini udah tampil duluan, Betul. ya bisa dikembangkan lagi. Kalaupun mau ibarat tadi bukan mencontoh lah ya, menjiplak, tapi kalian juga bisa mengembangkan kira-kira kalau kayak gini ada counternya nggak ya? Betul. Gitu kan? Mencontoh maksudnya mau ngelihat, oke lu mau coba buat ambil cara mereka boleh, Mhm. tapi dikembangin lagi gitu. Oke. Dikembangin lagi, yang penting itu aja, ngembangin lagi. Kalau bisa ya lu bisa bilang gak sih kalau lu misalkan lu belajar sama guru lu gitu kan, Mhm. pasti gurunya juga berharap muridnya yang lebih baik lagi dari gurunya gitu. Yoi. Nah, makanya maksud gua ya lu juga teman-teman komunitas ya harusnya bisa bisa inilah, bisa pede lah, bisa terus kembangin lah kemampuan kalian. Kalau kalian masih tetap pengen di scenes kompetitif Free Fire gitu, Ya. tunjukin gitu, lu di sini lu layak gitu. Oke, dan kalau kita ngomongin tadi, oke sebelum gue lanjut ternyata udah peperangan lagi di sini Bang Ebor. Iya. Dari Bonafide udah mulai di-tapping lagi di sana seorang Oh. Gardo yang harus terjatuh. Black bakal nyuruh dari belakang, siap-siap masuk ke dalam Kronos. Black. Tapping dengan double factornya berhasil Nice melumpuhkan satu orang tadi. Black Kelvin sudah Jangan. terjatuh dan Bonafide pun tereliminasi di posisi ke-9 Bang Ebor. Waduh, Bonafide harus rata di tangan teman-teman Dranix dengan 12 poin kill didapatkan untuk di match keempat kita pada malam hari ini, yang dimana kalau kita melihat secara kondisional dari tempat pertahanan dari Bonafide, gue rasa Bonafide lebih siap untuk menunggu ataupun melakukan satu takedown ke arah teman-teman Dranix yang coming dengan menggunakan vehicle-nya. Karena lu bisa bayangin kalau teman-teman Dranix tadi menggunakan vehicle-nya turun, itu kan pasti ada satu animasi delay juga turun ke arah Yes. mobil gitu kan, dan apa ya, ada sepersekian detik lu bisa mendapatkan satu knockdown karena teman-teman Dranix. Tapi kita melihat sini ada teman-teman Capital 9 Finx yang mendapatkan satu killnya dengan headshot menggunakan senjata Baretta ke arah tim lawannya, dan kita masih belum bisa melihat kemana arah tembakannya yang terjadi. Tapi sementara itu dari Kalbar Humble mencoba untuk melakukan save ke arah 2 Watchtower yang berada di area sekitaran Clock Tower dan juga Bima Sakti Strip, dan Capitalnya yang berada di arah Lumael. Berarti artinya ada tembakan ke arah Kalbar yang memang sangat merepotkan untuk teman-teman Kalbar sendiri, di mana tembakannya tuh langsung ke arah kepala gitu ya. Ya, dan kalau kita lihat tadi ketika dari keluar ya, 3 tim berhasil diratakan. Tapi sebelum itu di sini ternyata ada teman-teman dari Minion sepertinya yang udah mulai tapping-tapping manja dari arah tower ya, Kalbar Humble. Satu player sepertinya Rans Cham X sepertinya nggak bisa ditolong lagi.
Dan Iya. ada beberapa player di belakang yang gua rasa bakal kemakan sama zona nggak sih? Ini udah sakit banget loh, udah circle keempat. Iya, udah semakin sakit banget, apalagi kalau kita tahu ya kan dari updatean sekarang untuk di Free Fire yang terbaru, justru mereka udah nggak bisa lagi bertahan di luar zona selama mungkin dari yang season lalu, karena balik lagi peningkatan zona itu bakalan cepat banget dari perjalanan zonanya menuju ke arah zona selanjutnya, Iya. ditambah 10%, bahkan juga damage dari zona sendiri itu juga ditingkatkan dengan 10%. Berarti artinya ada perhitungan damage yang memang sangat sakit banget, lu bisa bertahan lebih lama. Jadi lu nggak bisa lagi untuk lu, terlena ataupun teman-teman lu di luar zona gitu ya kan. Maksudnya Oke. kayak lu nggak bisa setup di luar zona lah gitu. Maksudnya kalau udah posisi kayak begitu, udah keapik gitu, ya udah lu bakal mati di luar zona. Karena banyak banget, pemain-pemain akan mati di luar zona gitu. Oke, dan kalau ngomongin di luar zona, sebenarnya salah satu tim yang gue contoh tuh ada EVOS. Gue kalau main suka di luar zona awalnya ya. Iya. Ya kira-kira kalau misalnya tim-tim dengan punya rotasi seperti itu harus ini nggak ya, maksudnya berubah gaya? Tapi kita lihat dulu sini sudah ada teman-teman dari Boom Esports yang mana mendapatkan 1 poin kill dengan AWM-nya, di mana seorang Raizo didapatkan dan dikonfirm kill ke arah lobby, sementara dari teman-teman dari Boom Esports sudah mulai melakukan perjalanan mereka ke arah rumah L dan sudah mulai memantau lagi kembali. Aduh, sakit banget itu satu penggunaan double AWM yang sangat merepotkan juga dari teman-teman Boom Esports, sementara juga sudah ada pop up keluar ke arah depan. Ya. Mencoba untuk menahan 2 pemain dari Kalbar, sementara itu satu pemain sudah terlihat lagi, tapi ternyata termakan oleh zona dari teman-teman Boom Esports dan akhirnya masih bisa mendapatkan satu kompon mereka. Yes, dan gue lihat di sini sepertinya teman-teman dari Kalbar sendiri udah mulai kejepit karena dari atas rumah L, Capital Nine udah mulai tapping dan itu semakin sulit karena dia tadi sempat dihajar sama Boom juga, di mana satu player. Oh, apa itu? Gila, satu granat dari Capital Nine tadi berhasil menumbangkan 4 orang sekaligus dan mengembalikannya di posisi ke-7. Boom Yo, Esports. waduh, Capital Nine Crime benar-benar di luar dugaan gua dengan satu posisi Boom Esports yang ngumpul di satu turret tersebut. Itu dimanfaatkan dengan baik dari seorang Ya. Crime dan akhirnya bisa memasak granat dengan matang dan bisa ngeratain satu squad dari Boom Esports. Sangat luar Nice. biasa dan akhirnya terkenal lagi di seorang Wildan. Granat yang cukup jahat dari seorang Crime dan sudah ada bayang-bayang juga dari teman-teman Dranix yang mulai mendekat ke arah pertahanan 2 pemain Capital dan sementara itu pelontar sudah mulai disiapkan di tangan mencoba untuk menghantam dari teman-teman Dranix yang sudah mulai melakukan invasi ke arah satu kompon yang sudah dihuni dan sudah ada pelontar yang dilepaskan ke arah Dranix dan ternyata masih bisa untuk tertepis oleh Glowing di pasar, sementara itu Kalbar Humble tereliminasi di peringkat ke-6. Masih ada MFC. Granat ke jalan. Ya ampun. Ada banyak banget. Banyak banget dan akhirnya aduh di mana seorang Kimzi yang ada ya Limzi bakal coba untuk langsung menjump shoot di mana satu orang terkena, bakal coba untuk di ending langsung dipulangkan karena lobby, sementara itu Kimzi tidak bisa lagi bertahan lebih lama karena sudah ada tembakan backstep dari seorang Borgai menggunakan double barrel ya. Tapi sementara itu dari seorang Ohnas di sini sudah mulai menembak, di mana sudah ada juga seorang Yas ZZ dengan penggunaan Paravala langsung menembak arah Dranix. Yes, JZ masih terus tapping ya. Dranik pun semakin terjepit di mana di sana dia hanya mengandalkan beberapa gol saja. Semakin sulit bagi dia. Sementara gue lihat sini Borgai hanya menyisakan sedikit lagi. Dan itu tadi dia satu lemparan pelontar dari Fon. Nice one. Berhasil menjatuhkan satu orang. Oke, nice banget Tayo di sini coba bertahan di belakang pohon, bakal dimasukin ke dalam Krono, coba tapping lagi di sini. Jump shot. Oke, masih belum ada yang masuk. Dranik pun dieliminasi di posisi ketiga. Masih ada MFC di sini bertahan. Siapakah yang bakal buya? Kita lihat sini. Dan Hitler pun berhasil ditemukan oleh teman-teman dari Rosugo. Wow, congratulations teman-teman, Rosugo berhasil buya untuk di match keempat kita pada malam hari ini. Dimana tadi kita melihat ya, Rosugo itu tidak melakukan pergerakan yang cukup banyak Ya, ketika berada di luar zona, apalagi menuju ke arah zona.